kali ini kita akan membahas tentang konversi antar sistem bilangan. Nah, kali ini dalam video ini saya akan membahas untuk dua jenis sistem bilangan yang akan dikonversikan, ya, yaitu yang pertama untuk konversi bilangan oktal, kemudian yang kedua itu adalah konversi bilangan heksadesimal. Nah, dalam penjelasan kedua konversi jenis bilangan tersebut akan disertai dengan satu contoh proses konversi, ya, baik untuk oktal maupun ke heksadesimal. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu untuk konversi bilangan oktal. Nah, pada konversi bilangan oktal ini kita akan mengkonversi dari oktal ke desimal, ya, dari oktal ke biner, dan dari oktal ke heksadesimal. Baik, kita yang pertama dulu untuk konversi dari oktal ke desimal, ya. Nah, untuk membahas tentang oktal ke desimal, jadi ada 3 poin di sini yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu adalah untuk konversi oktal ke desimal, maka dilakukan dengan cara mengalihkan setiap digit oktal dengan masing-masing bobotnya yang sesuai dengan posisi masing-masing digit dalam bilangan, itu ya. Kemudian poin yang kedua, jika bobotnya positif, ini bobot positif ini menyatakan bahwa bilangan tersebut berada pada bagian yang integer, maka semakin ke kiri semakin besar bilangannya, dimulai dari 8 pangkat 0. Ya, jadi seperti ada di sini untuk jenis integer, ya, maka yang berdekatan dengan titik oktalnya itu dimulai dengan bobotnya adalah 8 pangkat 0. Kemudian jika bobotnya negatif, ya, menyatakan bahwa bobot negatif menyatakan bahwa bilangannya itu berada pada posisi bagian pecahan. Maka semakin ke kanan semakin kecil bilangannya, dimulai dari 8 pangkat negatif 1, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh saja untuk mengubah bilangan oktal ke desimal. Jadi teman-teman bisa lihat di sini saya memiliki bilangan pecahan oktal yaitu 325,71 base 8, diminta untuk dikonversikan ke desimal. Nah, di sini, ya, teman-teman bisa lihat pada bagian integernya itu adalah 325. Kemudian bagian pecahannya itu adalah 0,71. Pada bagian integer, angka 5 yang mendekati dengan titik oktal. Maka di sini 5 dikalikan dengan dimulai dengan bobot 8 pangkat 0, ya. Selanjutnya ke kiri ditambahkan dengan 2 kali 8 pangkat 1, kemudian ditambahkan dengan 3 kali 8 pangkat 2. Kemudian untuk yang bagian pecahan untuk 0,71 dimulai dari 7 kali 8 pangkat negatif 1 tambah 1 kali 8 pangkat negatif 2. Nah, pada masing-masing perkalian tersebut kita peroleh 192 tambah 16 tambah 5 tambah 0,875 tambah 0,0156. Maka kita akan peroleh bahwa 325,71 base 8 itu sama dengan 213,8906 base 10, itu ya. Jadi tidak sulit, ya, saya kira seperti itu. Kemudian untuk konversi dari oktal ke biner, ya. Untuk konversi oktal ke biner, teman-teman bisa lihat di sini, ya, bahwa tiap digit oktal langsung diubah ke 3 digit biner. Artinya bahwa 1 digit oktal sama dengan 3 digit biner. Jadi misalnya oktalnya adalah contoh saja 7, maka digit binernya itu adalah sama dengan 111, ya. Nah, kita lihat langsung saja, ya, pada contohnya di sini bahwa 725,21 langsung saya terjemahkan setiap digit oktal ke binernya, dimulai dari bagian integernya dulu,
yaitu 725 dimulai dari 5 ya. 5 itu kalau teman-teman lihat bagian pada tabel, 5 itu sama dengan 101. Selanjutnya adalah 2 itu adalah 010 dan 7 itu adalah 111. Selanjutnya pada bagian pecahan itu adalah 010 untuk 2, kemudian 1 itu adalah sama dengan 001. Nah, kemudian kita tinggal menggabungkan atau sudah memperoleh nilai binernya bahwa 725,21 base 8 itu adalah sama dengan 111 01 01 01, 01 base 2 ya. Jadi saya kira tidak sulit bahwa teman-teman tinggal mengubah tiap digit oktalnya langsung ke biner, kemudian hasil perubahan dari oktal ke biner untuk setiap digit oktalnya itu langsung kita gabungkan semua nilai biner tersebut, gitu ya. Oke, kemudian untuk konversi dari oktal ke heksadesimal ya. Jadi ada 3 langkah di sini yang teman-teman harus ketahui, bahwa yang pertama itu adalah ubah tiap digit oktal ke biner setiap 3 bit. Jadi kita tidak langsung mengubah nilai oktalnya ke heksa, tapi yang pertama adalah kita mengubah oktalnya ke biner terlebih dahulu ya. Jadi saya langsung ke contoh bahwa ubah 37,56 base 8 ke heksadesimal. Jadi yang pertama kita ubah dulu ke binernya ya, bahwa 7 itu adalah 111, kemudian 3 itu adalah 011, kemudian bagian pecahan untuk 5 itu adalah sama dengan 101 sesuai tabel ya. Lalu 6 itu adalah sama dengan 110. Nah, kemudian kita lihat poin yang kedua di sini ya. Kelompokkan setiap 4 bit dimulai dari titik biner. Jadi ini adalah titik binernya. Kita akan mau mengelompokkan 4 bit dari deretan bilangan biner yang sudah kita peroleh, itu ya. Nah, ini adalah deretan bilangan bit yang sudah kita peroleh dari mengubah dari setiap digit oktal tadi ya. Sekarang kita mau kelompokkan setiap 4 bit dimulai dari titik biner. Ini adalah titik biner. Kita kelompok bagian yang integer terlebih dahulu. Ini ya, bagian integernya ini ya. Kelompok yang pertama itu adalah ini. Kemudian kelompok yang kedua. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa kelompok yang kedua ini terdapat 2 bit saja, tidak sampai 4 bit. Padahal di sini dikatakan bahwa kelompokkan setiap 4 bit. Maka yang harus dilakukan itu adalah kita menambahkan 0. Kemudian pada bagian yang pecahan ya, sini ya. Oh ya, sebentar, saya ini dulu. Untuk kelompok pertama tadi yang bagian integer, bahwa 1111 itu adalah sama dengan F. Ini ya, teman-teman perhatikan tabel. Kemudian 0001 ya, itu adalah sama dengan 1. Ini ya, teman-teman bisa lihat di tabel di sini. Nah, sekarang kita mau kelompokkan untuk bagian pecahannya. Jadi kelompok pertama bagian pecahan, kemudian kelompok yang kedua untuk bagian pecahannya. Ternyata hanya terdapat 2 bit, sehingga kita perlu tambahkan 0 ya. Sehingga kelompok pertama untuk bagian pecahannya itu adalah sama dengan B. Teman-teman lihat di tabel, B itu sama dengan 1011 ya. Ini adalah B atau sama dengan 11 ya pada desimal. B sama dengan 11. Lalu kelompok yang kedua itu adalah sama dengan 8, yaitu adalah 1000 ya. Jadi kita memperoleh untuk 37,56 base 8 adalah sama dengan 1F, ya, B8 base 16 ya. Jadi itu adalah cara untuk bagaimana kita mengubah dari sistem bilangan oktal ya. Jadi harus dikonversikan dulu ke binernya yang dikelompokkan setiap 3 bit
atau 3 digit ya. Kemudian baru kita kelompokkan lagi deretan bilangan biner yang kita sudah ubah tadi ya, kelompokkan di mana setiap kelompoknya itu adalah terdiri dari 4 bit. Jadi caranya seperti ini gitu ya. Nah, saya kira tidak sulit untuk mengubah sistem bilangan dari oktal ke desimal, ke biner maupun ke heksadesimal. Nah, kemudian untuk konversi yang berikutnya adalah kita lihat untuk konversi dari heksadesimal ya, baik ke desimal, kemudian heksadesimal ke biner maupun heksadesimal ke oktal. Nah, kita lihat yang pertama untuk konversi dari heksadesimal ke desimal ya. Nah, kurang lebih adalah sama seperti heksadesimal ke dari oktal ke desimal yang tadi. Ada 3 poin juga yang perlu Anda ketahui, bahwa untuk heksadesimal yang dikonversikan ke desimal itu dilakukan dengan cara mengalihkan setiap digit heksa dengan masing-masing bobotnya yang sesuai dengan posisi masing-masing digit dalam bilangan ya. Kemudian poin yang kedua, maaf ini ada kesalahan dalam penulisan. Jika bobotnya adalah positif, artinya pada bagian integer dari bilangan heksa untuk bobot yang positif, maka semakin ke kiri semakin besar bilangannya dimulai dari 16 dipangkatkan 0 ya. Kemudian jika bobotnya negatif untuk bilangan pecahan heksa ya, itu semakin ke kanan semakin kecil bilangannya dimulai dari 16 pangkat negatif 1. Nah, kita lihat saja contoh yang berikut, yaitu F21,3A base 16 yang akan diubah ke desimal. Jadi setiap digit heksa ini kita akan kalikan dengan bobotnya ya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa untuk bagian integernya 1 yang paling dekat dengan titik heksa itu dikalikan dengan 16 pangkat 0 ya. Kemudian semakin ke kiri adalah 2 kali 16 pangkat 1, dan 15 itu adalah sama dengan F dikalikan dengan 16 pangkat 2. Lalu yang bagian pecahannya itu adalah 0,3A dimulai dari, ini sama dengan bobot yang negatif tadi ya, dimulai dari 16 pangkat negatif 1, yaitu 3 kali 16 pangkat negatif 1 tambah 10 itu sama dengan A ya, dikalikan dengan 16 pangkat negatif 2. Nah, ini adalah hasil perhitungannya, dan apabila kita jumlahkan kita ketemu bahwa F21,3A base 16 sama dengan 3873,2 base 10 gitu ya. Oke, kemudian untuk konversi dari heksadesimal ke biner ya. Jadi di situ dikatakan bahwa tiap digit heksa itu dia sama dengan 4 digit bilangan biner ya. Jadi kalau misalkan saya punya bilangan heksa itu adalah 2D,4A base 16 mau diubah ke bilangan biner, maka kita langsung rubah untuk tiap digit heksa ini. Jadi misalkan dari D ya, D itu sama dengan 13. D itu adalah, lihat pada tabel, yaitu adalah 1101 ya. 1101. Kemudian 2 itu adalah 0010. Lalu yang bagian pecahannya untuk 4 itu adalah sama dengan 0100, dan 10 atau A itu sama dengan 1010. Nah, di sini kita peroleh deretan bilangan biner ya. Hasilnya adalah sama dengan 001001101001010 bis 2 gitu ya. Itu merupakan bilangan biner sama dengan 2D,4A base 16. Jadi bahwa bilangan setiap digit bilangan heksadesimal itu sama dengan 4 bit atau 4 digit bilangan biner.
Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga itu adalah kita mengubah untuk bilangan heksadesimal ke bilangan oktal. Nah, di sini ada 3 poin juga yang harus Anda pahami, ya. Jadi yang pertama itu adalah kita mengubah digit heksa ke biner dulu. Artinya kita akan mengubahnya itu akan mengelompokkan setiap digit heksadesimal sama dengan 4 bit bilangan biner, ya. Jadi saya punya contoh di sini, misalkan AD,56 base 16 yang diubah ke oktal, maka kita akan terjemahkan untuk setiap digitnya itu, ya, dimulai dari D sama dengan 1101, kemudian A itu sama dengan, ya, 1010, kemudian 5 sama dengan 0101, dan 6 itu sama dengan 0110. Nah, kita kan sudah terjemahkan setiap digit oktal ke bilangan biner. Nah, selanjutnya adalah, ya, kita akan kelompokkan setiap 3 bit dari bilangan biner tersebut dimulai dari titik binernya. Jadi ini adalah titik biner, ya. Berarti kita kelompokkan 3 bit. Ini artinya bahwa kita mau mendapatkan bilangan oktal. Jadi teman-teman, pada sebelumnya itu kan sudah dikatakan bahwa 1 digit oktal sama dengan 3 bit bilangan biner. Kita mulai dari titik binernya untuk bagian integernya, berarti ini adalah kelompok yang pertama, kemudian ini adalah kelompok yang kedua, ini adalah kelompok yang ketiga, ya. Nah, pada bagian kelompok yang ketiga hanya terdapat 2 bit, padahal diminta bahwa untuk bilangan oktal 1 digit itu setara dengan 3 bit bilangan biner. Maka kita tambahkan 0, ya. Nah, untuk kelompok yang pertama, ya, itu sama dengan 5. Kemudian 101 kelompok kedua juga sama dengan 5, dan kelompok yang ketiga itu adalah sama dengan 2. Jadi perhatikan pada tabel, ya. Ini, ya. Kemudian untuk bagian pecahan kita kelompokkan lagi. Setiap kelompok itu ada 3 bit dimulai dari titik biner. Kelompok pertama bagian pecahan, kelompok kedua, kelompok ketiga. Nah, kelompok yang ketiga juga hanya terdapat 2 bit bilangan biner, maka kita tambahkan 0. Dan kelompok yang pertama untuk 010, maaf, untuk kelompok yang pertama 010 sama dengan 2. Kelompok yang kedua itu adalah 101, itu adalah sama dengan 5. Dan yang terakhir untuk kelompok yang ketiga bagian pecahan 100 itu adalah sama dengan 4, ya. Sehingga bahwa AD,56 base 16, ya, itu adalah sama dengan 255,254 base 8. Nah, jadi saya kira tidak sulit untuk proses konversi baik dari oktal ke 3 jenis sistem bilangan, baik ke oktal ke desimal, ke biner maupun ke heksa, atau untuk sistem bilangan dari heksadesimal ke desimal, heksa ke biner maupun heksa ke oktal. Saya kira dari contoh-contoh yang sudah saya sampaikan di sini kurang lebih cukup jelas, ya, dan saya kira juga tidak sulit untuk melakukan proses konversinya. Oke, baik, sekian dulu video yang sudah saya sampaikan. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian.